Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Farel dengan NIM E001729 pada mata kuliah PLKH Perdata G yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Ismawati Septiningsih SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya berada di kediaman saya yaitu di Karanganyar. Kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tentang surat gugatan cerai yang telah saya susun berdasarkan surat putusan nomor 50/PDT-G/2018/PN-SMG. Langsung saja kita menuju ke format surat gugatan cerai yang telah saya buat. Dapat kita lihat bersama bahwasanya di bagian pojok kanan atas terdapat tempat dan tanggal dibuatnya surat gugatan yang tertulis Semarang 8 Februari 2018. Kemudian di pojok kiri atas terdapat perihal yang tertulis hal .2 gugatan cerai. Kemudian di bawah tempat dan tanggal terdapat kompetensi pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut yang tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Siliwangi nomor 512 di Semarang. Nah, setelah itu baru menjelaskan mengenai identitas dari si advokat penerima kuasa. Diawali dengan kata dengan hormat, kemudian menjelaskan nama dan alamat dari advokat tersebut. Kemudian diakhiri dengan kalimat untuk dan atas nama klien kami. Nah, setelah itu baru menjelaskan mengenai identitas si pemberi kuasa yang diawali dengan nama, alamat, pekerjaan, itu dijelaskan secara lengkap. Kemudian diakhiri dengan kata-kata selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Nah, setelah itu baru menjelaskan mengenai identitas tergugat yang diawali dengan kata-kata dengan ini hendak mengajukan gugatan kepada. Nah, baru setelah itu menjelaskan identitas dari tergugat yang diawali dengan nama, umur, pekerjaan, alamat. Setelah itu diakhiri dengan kalimat selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat. Nah, setelah selesai menjelaskan identitas, masuk kepada penjelasan posita. Posita adalah uraian dasar diajukannya gugatan. Dalam posita, kita menguraikan dasar diajukannya gugatan perceraian ini. Posita dalam gugatan saya terdapat 8 poin, yang diantaranya nomor 1 itu menjelaskan mengenai kapan pernikahan itu dilangsungkan. Kemudian dalam agama apa pernikahan itu dilangsungkan. Kemudian dicatatkan dalam akta perkawinan nomor berapa. Itu harus dijelaskan secara lengkap, teman-teman. Kemudian nomor 2 itu apabila pernikahan itu sudah dikaruniai anak, maka harus dijelaskan secara lengkap identitas anak tersebut. Kemudian pada posita nomor 3 sampai nomor 7 itu menjelaskan mengenai masalah-masalah yang terjadi selama pernikahan itu dilangsungkan. Itu harus diuraikan masalahnya apa. Itu secara runtut harus diceritakan, harus diuraikan dalam posita. Nah, dalam posita nomor 8 itu terdapat alasan mengapa diajukan gugatan perceraian ini. Pada gugatan perceraian saya, ini terdapat dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19F PP nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Itu menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian ini. Setelah kita membahas posita, maka kita masuk dalam pembahasan petitum atau tuntutan yang diatur dalam pasal 118 HIR. Petitum dalam gugatan yang saya susun ini diawali dengan kata-kata berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut. Petitum dalam gugatan perceraian yang saya susun ini ada 2, teman-teman. Yang pertama ada petitum primer dan petitum subsidiar. Petitum primer saya ada 4 poin. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dan yang kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Sampai dengan poin keempat. Kemudian petitum subsidiarnya berbunyi, atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Nah, di akhir gugatan itu harus dicantumkan nama terang beserta tanda tangan dari penggugat yang ditempeli dengan materai 6000. Sekian presentasi dari gugatan perceraian yang telah saya susun. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.